Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kita berjumpa lagi pagi hari ini dalam doa pagi dari GPDI Budi Mulia. Puji Tuhan Saudara, kalau pagi hari ini kita lagi boleh ada, tentu ini semua karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Mari sebelum kita melangkah lebih jauh lagi di hari yang baru ini, dengan segala aktivitas kita mau merenungkan firman Allah. Karena firman Allah itu adalah suluh dan terang bagi jalan kita. Sebelum kita membaca firman Allah, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang kepadamu Bapa pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur karena kami menyadari Tuhan, kalau pagi hari ini kami boleh ada, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Ini semua karena kemurahan, ini semua karena kebaikan. Tidak ada yang terjadi dalam kehidupan kami ini secara kebetulan, tapi kami percaya kalau kami ada sampai pagi hari ini hanya karena kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus, sebelum kami melangkah di hari yang baru ini, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Karena kami percaya Tuhan, tanpa firman-Mu kami bisa tersesat. Kami bisa salah dalam melangkah. Sebab itu biarlah firman Allah di pagi hari ini boleh menjadi pedoman, bahkan remah dalam kehidupan kami. Urapi kami semua Bapa, urapi umat-umat-Mu, seberapapun yang dapat mendengarkan, mengikuti siaran doa pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati. Berfirmanlah Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Renungan firman Allah pagi hari ini kita ambil dari kitab Hakim-Hakim. Ya. Kitab Hakim-Hakim pasalnya yang kedua. Hakim-Hakim pasal 2. Kemudian kita akan baca di situ ayatnya yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Haleluya. Saudara, firman Allah ini pertama-tama datang kepada bangsa Israel, di mana setelah mereka menduduki tanah perjanjian, negeri yang dijanjikan Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu satu negeri yang kaya dan subur. Maka saudara-saudara, ayat yang kita baca ini adalah merupakan satu ungkapan keprihatinan, ungkapan kekhawatiran dari seorang hamba, dari seorang pemimpin. Kenapa? Kita baca setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya. Artinya setelah angkatan atau generasi pendahulu telah meninggal, telah dipanggil Tuhan, telah dikumpulkan sama-sama dengan nenek moyangnya, artinya telah meninggal, maka saudara-saudara muncullah, bangkitlah generasi yang baru atau angkatan yang baru. Dan ini saudara-saudara adalah merupakan ungkapan kekhawatiran, keprihatinan, ya. Saudara, bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Kanaan, Tuhan membawa dan menuntun bangsa ini dengan begitu luar biasa. Ketika bangsa Tuhan akan membebaskan bangsa ini dari Mesir, saudara, Tuhan harus mengadakan 10 tulah di Mesir, ya. 10 keajaiban, 10 murka, suatu kejadian yang sangat luar biasa
dalam upaya untuk membebaskan bangsa Israel dari cengkeraman Firaun, dari cengkeraman Mesir, ya. Ada tula kematian, ada tula kegelapan, macam-macam, saudara-saudara, dalam rangka untuk membebaskan bangsa Israel. Dan juga suatu bukti bahwa Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir itu adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang luar biasa, dahsyat. Begitu mereka keluar, mereka lari, saudara-saudara, ya, setelah mereka menyaksikan 10 tula di Mesir, saudara-saudara, hal yang luar biasa lagi yang tentu tidak mungkin secara akal terjadi, ya, di mana mereka harus menyeberang Laut Teberau, ya, laut yang dalam, yang ganas. Tetapi pada waktu itu Tuhan membelah, ya, membelah Laut Teberau itu sehingga mereka seolah-olah berjalan di daratan. Air, saudara-saudara, menjadi seperti tembok di kanan kiri. Dan luar biasa tentunya bangsa Israel melihat kebesaran kemahakuasaan Tuhan. Bukan sampai di situ, saudara-saudara. Dalam perjalanan di padang belantara, bagaimana keajaiban-keajaiban Tuhan menuntun mereka, ya, pada waktu malam dengan tiang api, pada waktu siang dengan tiang awan. Ketika mereka tidak ada air, maka saudara-saudara, Musa memukul batu, gunung batu, dan keluarlah air. Ketika mereka menginginkan daging, Tuhan mengirim burung puyuh. Luar biasa, saudara-saudara, ya, luar biasa. Sehingga bangsa ini mereka dituntun dengan mujizat-mujizat yang luar biasa. Nah, saudara, ketika mereka sudah berada di tanah Kanaan pun terjadi luar biasa. Ketika mereka memasuki kota Yerikho, hanya dengan pujian, hanya dengan nyanyian, tembok yang begitu tebal, kokoh, dan tinggi, saudara-saudara, bisa roboh, ya. Mereka bisa masuk, ya, tanpa berperang, tanpa mengeluarkan tenaga, tanpa melepas senjata, tapi mereka bisa memasuki kota Yerikho dengan mulus, ya, luar biasa. Dan mereka harus menaklukkan kota-kota yang ada di negeri Kanaan itu dengan luar biasa. Nah, saudara-saudara, setelah generasi-generasi itu meninggal, setelah angkatan-angkatan yang melihat, mengalami, menyaksikan, ya, perbuatan-perbuatan Allah yang luar biasa, saudara-saudara, sudah pada meninggal, muncullah angkatan yang baru, generasi yang baru, yang tidak pernah mengalami, yang tidak pernah melihat, yang tidak pernah menyaksikan. Nah, saudara-saudara, muncullah, ya, rasa kekhawatiran dari pemimpin, dari seorang hamba, ya. Waduh, ini bangsa ini, generasi yang dikatakanlah tidak mengalami, bukan pelaku, ya, dalam sejarah. Dan bisa saja mereka memungkiri Tuhan, meninggalkan Tuhan, karena mereka tidak pernah mengalami. Sebab itu, saudara-saudara, muncullah firman Allah ini, ya. Bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya. Jadi tidak mengenal Tuhan dan tidak mengalami, ya, perbuatan-perbuatan yang dilakukan Tuhan atas bangsa Israel. Nah, saudara, bagaimana caranya, saudara-saudara? Dan saya percaya ini juga adalah merupakan keprihatinan kita juga, saudara-saudara, ya. Di zaman sekarang, zaman yang semakin maju, teknologinya semakin maju, sehingga saudara-saudara, manusia kecenderungannya sudah bergantung kepada kemajuan teknologi.
Sehingga generasi sekarang banyak, saudara-saudara, generasi yang tidak lagi mengandalkan Tuhan. Ya, semua memakai logika karena kemajuan teknologi. Nah, saudara-saudara, sebagaimana kekhawatiran daripada di dalam kitab Hakim-Hakim ini, saudara-saudara, seyogianya ini juga menjadi keprihatinan kita, gereja Tuhan pada akhir zaman, agar supaya generasi yang akan datang, saudara-saudara, juga menjadi generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang mengandalkan Tuhan, generasi yang menghormati Tuhan, generasi pemuji penyembah Tuhan. Bagaimana caranya, saudara-saudara? Ya, saudara, saya ajak kita membaca di dalam kitab Ulangan. Ulangan pasal 6, kemudian kita akan membaca ayatnya yang ke-7, ya. Ada ayat situ yang sangat baik dan hendaknya saudara-saudara ini juga menjadi pedoman kita. Ulangan pasal 6 ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Saudara, jalan satu-satunya yang dianjurkan dalam firman Allah untuk merebut generasi yang akan datang, untuk merebut angkatan yang akan datang. Firman Allah katakan kita harus mengajarkan, ya, menceritakan kepada anak-anak kita. Kita tidak boleh bosan, boleh jemu. Jangan kita ketika duduk kita hanya dongeng-dongeng. Ketika kita tidur, kita hanya dongeng-dongeng, mendongengkan sehingga membuat anak kita tidur. Tapi firman Allah menganjurkan apa? Bila kita pada waktu tidur, pada waktu duduk, pada waktu sedang berjalan, berbaring, ya, pada saat kapanpun kita harus menceritakan Tuhan, menceritakan Allah, menceritakan firman Tuhan, dan harus berulang-ulang. Artinya ini merupakan tanggung jawab generasi tua kepada generasi yang muda. Itulah caranya, saudara-saudara, kalau kita ingin merebut generasi yang akan datang. Kalau kita ingin menyelamatkan generasi penerus kita, kita harus terus-menerus menceritakan Tuhan, menceritakan kebesaran Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan keajaiban Tuhan, menceritakan kebenaran-kebenaran firman Allah, menceritakan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik. Tanamkan itu kepada anak cucu kita, saudara-saudara. Pada saat kapan? Pada saat duduk makan mungkin, pada saat tidur, pada saat berbaring, pada saat bersama-sama. Saudara-saudara, jangan menceritakan hal-hal yang tidak berfaedah, saudara-saudara. Ceritakanlah firman Allah, ceritakanlah kebaikan-kebaikan Tuhan. Niscaya kita akan menyelamatkan generasi yang akan datang, ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Bapa, firman Allah mengingatkan kepada kami agar supaya kami tidak bosan-bosan dan tidak henti-hentinya Tuhan untuk menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan kepada anak cucu kami. Sertai kami sepanjang hari ini Bapa. Berkat-Mu melimpah atas kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mengucap syukur kami dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi semua. Tuhan Yesus memberkati.